Salam. Nas yang menjadi dasar renungan bagi kita terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5 yang saya bacakan demikian bunyinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dalam konteks 1 Korintus pasal 13 ini, Paulus menggunakan kata agape dalam hubungan dengan sesama. Kristus dalam Matius 22 ayat 34-40 meringkas tugas orang Kristen dengan hukum kasih, yaitu kasih kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada sesama. Kasih agapau perlu memenuhi hidup kita dan mengontrol kasih yang lainnya, seperti kasih philia, kasih eros, dan kasih storge. Semua kasih yang lain hanya dapat diperbaiki dan berfungsi dengan benar dalam proporsi yang tepat bila kasih agape mengontrolnya. Kasih ini mengatur relasi kita dalam keluarga, sesama, di tempat kerja, dan bagi mereka yang membutuhkan, bahkan mereka yang memusuhi. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab mengajarkan bahwa kasih merupakan sesuatu yang harus kita kembangkan. Karena itu Alkitab memerintahkan untuk mengasihi dengan aktif. Kasih bukan sekadar keinginan berbuat baik, melainkan keputusan dan sikap melakukannya. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 4 mendorong kita untuk mengasihi berdasarkan alasan. Alasan yang pertama, kasih adalah sifat Allah sendiri yang dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita. Dan kita mengambil bagian dalam sifatnya, karena kita lahir dari Dia. Yang kedua, karena Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih, yaitu anugerah, belas kasih, kebaikan, dan pertolongannya, wajib mengasihi orang lain, meskipun kita untuk itu harus berkorban secara pribadi. Yang ketiga, jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita mendapat kekuatan untuk mengasihi. Jadi, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan tindakan kasih. Bersama Paulus kita dapat berdoa, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apapun. Tuhan adalah pengendali, penolong, dan penyelamat hidup kami. Berkatilah kami dalam karya kerja dan pelayanan kami masing-masing. Jadikan kami sebagai alat tangan-Mu untuk berbagi kasih dan berkat. Biarlah kami senantiasa dimampukan oleh kuasa Roh Kudus menjadi garam yang menggarami dan terang yang menerangi, sehingga cahaya kemuliaan Kristus terpancar melalui kehidupan setiap kami. Terpujilah Allah atas limpahan kasih karunia dan berkat. Amin.